Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku sekalian, teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberi contoh bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai calon pemohon bantuan pendidikan atau beasiswa. Jadi untuk pertama kalinya, untuk menjadi pemohon beasiswa di sini kita harus mendaftar dulu sebagai member atau sebagai pemohon bantuan. Nah, di sini ada beberapa textbox yang harus diisi. Yang pertama itu adalah alamat email. Jadi usahakan di sini adalah alamat email yang asli, yang aktif ya. Jadi tidak sembarangan memasukkan alamat email di sini. Ya, kalau misalnya di sini bukan alamat email yang asli atau asal-asalan mengisikan alamat email, maka tidak ada terkonfirmasi ya dari pendaftaran. Nah, kemudian untuk mengisi nama ini diharuskan sesuai dengan yang tercantum di KTP atau di kartu mahasiswa. Ya. Nah, kemudian untuk passwordnya ini diisi password yang mudah diingat ya, minimal 6 karakter. Nah, kemudian untuk password keduanya ini harus sama dengan password yang pertama. Ya, jadi di sini saya akan mendaftarkan, kebetulan ini alamat email saya juga aktif ya. Saya akan mendaftarkan sebagai calon pemohon bantuan pendidikan. Nah, di sini ini tidak boleh asal-asalan ya, karena nanti di sini ada fasilitas atau validasinya email. Jadi kalau cuma seperti ini nanti tidak akan kesimpan di ini ya, di database. Ya, karena di sini nggak akan aktif nanti kalau misalnya tidak lengkap. Nah, kemudian nama ini untuk password, nah di sini untuk passwordnya ini bisa ditampilkan ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk password yang harus diulang di sini, ini kalau misalnya tidak sama, maka tombol registrasinya itu tidak akan aktif ya. Jadi ini untuk keamanan saja. Nah, kemudian ini di sini dicek ya. Kemudian registrasi. Nah, kemudian di sini bisa langsung login. Nah, ini bisa kalian simpan atau dibiarkan saja. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini disuruh mengisikan nomor induk mahasiswanya yang sesuai dengan kartu mahasiswa. Nomor kakaknya ini harus sesuai dengan KTP ya.
nicknya. Nah, kemudian provinsinya di sini adalah Provinsi Maluku Utara, pilih Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, kemudian kecamatannya dipilih, kecamatan sesuai KTP, ya, alamat sesuai KTP. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian kalau sudah selesai di sini, diklik tombol ajukan beasiswa. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jadi data yang sudah didaftarkan di sini sudah terekam, ya, dengan status ini permohonannya atau pengajuan di periodenya 2024-2025. Nah, di sini sudah terekam semua, ya, sudah tersimpan datanya. Nah, selanjutnya pemohon itu diharuskan mengupload berkasnya. Ya, usahakan berkasnya itu di-scan, ya, di-scan dengan file bertipe PDF, ya. Kalau misalnya tidak PDF, misalnya gambar, itu tidak akan masuk, ya. Jadi para pemohon itu harus membuat filenya itu berupa berkas PDF, ya. Jadi nantinya untuk memudahkan data-data kalian itu terdaftar di Dinas Pendidikan atau tersimpan dengan baik di Dinas Pendidikan. Jadi tidak mencar sana mencar sini. Ya, ini sebagai contoh saja saya memasukkan file bertipe PDF. Jadi kalau misalnya tidak PDF, di sini tidak akan terbuka. Ya. Jadi yang hanya terbuka itu adalah file PDF saja. Ini sebagai contoh saja. Ya, ini adalah file PDF. Ya. Kalau misalnya berkas pemohon lebih dari satu, bisa saja langsung dimasukkan seperti ini. Ya, tapi diusahakan itu fotokopi KTP, KK, kemudian KTM, kemudian syarat-syarat lainnya itu usahakan dalam satu file, ya, bukan mencar-mencar, ya. Usahakan dalam satu file. Jadi di open seperti ini. Nah, kemudian di sini sudah masuk, ya. Jadi berkas itu siap di upload. Nah, di sini berkas sudah terupload, tandanya seperti ini. Nah, jika pemohon mau mengganti file ini, dihapus, ya. Ini ada fasilitas hapus, kemudian nanti bisa diupload ulang. Kalau misalnya salah, ya, misalnya salah itu bisa diupload ulang. Jadi di sini file itu tidak ada yang tumpang tindih, ya. Jadi seperti ini. Ini sudah selesai, ya, sudah selesai untuk pengajuan beasiswanya. Nah, kemudian saya mengingatkan kembali untuk yang bagian admin, ya,
Kita lihat di bagian admin di sini, apakah ada pendaftar baru. Nah, kita lihat di akun pendaftaran. Ya, di akun pendaftaran di sini sudah terdapat 3 pendaftar ya. Jadi ini yang tadi yang baru saja muncul ya, di Petek Sindo, kemudian nama pemohonnya itu Janoko, kemudian passwordnya ini ya. Nah, di sini untuk admin itu bisa memblokir ya, atau memblokir pemohon ini jika pemohon ini tidak memenuhi kualifikasi atau menghapus gitu. Nah, kemudian kita lihat berkasnya, berkas yang sudah diupload oleh pemohon. Berkas yang sudah diupload oleh pemohon, ya, jadi di sini sudah nambah ya berkasnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat data pemohon. Data pemohon di sini sudah ada, ya, sudah bertambah. Yang pertama itu sudah statusnya sudah disetujui, kemudian yang kedua yang baru ini belum disetujui. Nah, tinggal nanti untuk yang berwenang nanti mengecek kembali data-datanya, sekiranya sudah lengkap tinggal di setting disetujui. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pemohon itu nanti bisa melihat di sini kalau berkasnya itu sudah disetujui, maka keterangannya di sini ya sudah disetujui. Ya, oke. Nah, jadi kalau statusnya di sini sudah disetujui, maka tinggal nunggu prosesnya. Ya, tinggal nunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini untuk pemohon di sini ini tinggal menunggu prosesnya. Jadi untuk adminnya ini sekali lagi tinggal mengklik proses ya. Proses artinya di sini sudah mulai diproses ya, tetapi dengan syaratan data-datanya itu harus lengkap. Nah, bagaimana untuk melihat data dari masing-masing pemohon ini? Di sini ada tombol ya, ada tombol yang bergambar file PDF. Ini diklik saja. Nah, di sini berkasnya ini bisa langsung di-download atau bisa dilihat. Jadi seperti ini. Jadi bisa download dari sini, bisa juga langsung dari daftar pemohon ya. Ya, demikian tutorial ini supaya bisa dipelajari dengan baik ya. Coba. Saya rasa untuk fasilitas beasiswanya seperti ini sudah cukup sebenarnya ya, nggak ada tambahan lagi. Ya, tinggal bagaimana nanti para petugas itu mengelola data-data atau berkas yang dikirim oleh pemohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.